Shalom, selamat pagi anak-anak. Mengucap syukur di hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan. Ya, di hari ini kita akan sembah Tuhan. Kita mengangkat satu pujian dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu anugerah.
bayi mereka ya Tuhan. Jauhkan dari mara bayi ya Tuhan, jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari apapun yang dapat merugikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bawa firman yang akan disampaikan nanti Tuhan, bilang apa yang disampaikan dapat memberkati setiap anak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan, kami mau bawa, mau serahkan penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua anak-anak. Miss Dia berharap pada pagi hari ini kalian semuanya sehat, penuh sukacita dalam kasih dan lindungan Tuhan. Pada pagi hari ini Miss Dia akan menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan yang Miss Dia ambil dari Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Akan Miss Dia bacakan untuk kalian. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pada pagi hari ini, tema yang Miss Dia ambil adalah mengandalkan Tuhan. Ya. Karena seringkali ya, banyak kali bahkan mungkin bisa Miss Dia juga mengalami sendiri ya. Kita itu merasa kecewa pada Tuhan. Kita itu merasa kita mampu melakukan segala sesuatunya dengan sendiri. Kita kuat ya. Kita bisa melakukan atau apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu karena kekuatan kita sendiri ya. Tapi pada pagi hari ini Miss Dia ingin kita belajar bersama bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Miss Dia akan memberi sedikit ilustrasi ya. Ada seorang laki-laki yang dia berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Dia berkata, "Tuhan, saya ingin sebuah bunga yang cantik dan kupu-kupu yang sangat indah." Ya. Seringkali kalian tahu ya bahwa banyak orang yang suka pada bunga ya. Karena bunga itu dapat dijadikan hiasan ya. Bahkan banyak sekali orang menggunakan bunga sebagai ungkapan rasa cinta, rasa kasih kita ya. Dan juga kupu-kupu ya, banyak orang yang suka dengan kupu-kupu karena saat dia terbang dengan sayapnya yang berwarna-warni ya, itu membuat keindahan tersendiri ya. Nah, orang itu berdoa, dia berharap atau dia menginginkan diberi bunga yang indah dan kupu-kupu yang cantik oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan dia pohon kaktus dan juga ulat ya. Seperti yang kalian tahu, pohon kaktus itu pohon yang tumbuh di padang gurun, dan pohon itu di daunnya itu banyak ada durinya ya. Duri itu tentu tajam ya nak, tentu dapat menyakiti kita. Dan juga Tuhan memberikan ulat ya, dan dia pikir ulat, seringkali banyak orang yang jijik dengan ulat ya kan, tidak suka dengan ulat. Ulat itu apa? Kadang seringkali kalau kita melihat ulat, kita bahkan mungkin membuangnya ya, atau menyingkirkannya. Nah, tetapi kok Tuhan malah memberikan orang tersebut itu ulat dan pohon kaktus. Hatinya sedih ya, dia sedih. Kenapa ya saya mintanya bunga yang indah dan juga minta kupu-kupu yang cantik, tapi diberi oleh Tuhan pohon kaktus yang berduri dan juga ulat yang menjijikan. Terus dia berpikir, ya mungkin karena Tuhan banyak mengurusi umatnya, sehingga Tuhan hanya memberikan saya ini. Nah, akhirnya dia melupakan permohonan doanya. Sampai sekian lama waktu berlalu, dia teringat kembali pada permohonan doanya. Dia ingat bahwa dia menginginkan bunga yang cantik atau bunga yang indah dan juga kupu-kupu yang cantik. Nah, saat dia melihat pohon kaktus yang diberikan Tuhan, dia terkejut.
Karena dari pohon kaktus tersebut muncul bunga yang sangat cantik, bunga yang sangat indah. Dia sangat terkejut, wah ternyata pohon kaktus itu bunganya sangat indah. Dan juga dari kepompong, dari ulat yang Tuhan berikan itu menjadi kepompong, lalu muncul kupu-kupu yang sangat cantik. Dia mengaguminya, dia sangat bahagia sekali. Ya, di sini kita belajar, ya. Seringkali kita merasa sedih, kita merasa kecewa karena apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Seringkali permohonan doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan, sehingga hati kita menjadi sedih, marah, bahkan kita kecewa kepada Tuhan. Nah, tapi di hari ini ya, saya ingin mengajak kalian semua bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua dalam kendali Tuhan. Itu semua dalam anugerah Tuhan. Ya, saat kita mengandalkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, walaupun kita mendapatkan kaktus yang berduri, ya, yang mungkin menyakitkan, ya, karena ada duri-durinya, sakit, kalau kita tertusuk pasti sakit, ya. Tetapi dari pohon kaktus itu akan muncul sesuatu hal yang indah, muncul bunga yang cantik, ya. Begitu juga dengan ulat, ya. Mungkin kita mengalami hal yang tidak mengenakan, ya. Mungkin dalam perjalanan hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, ya. Tetapi percayalah, saat itu Tuhan sedang membentuk hidup kita. Saat itu Tuhan sedang memproses hidup kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Untuk kita belajar bahwa hidup kita itu harus berserah kepada Tuhan, bahwa kita itu harus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Karena kita sadar sebagai manusia kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada anugerah dari Tuhan. Kita tidak dapat melangkah sendiri tanpa didampingi oleh Tuhan. Karena kita tahu manusia itu adalah manusia yang sangat terbatas. Manusia itu banyak sekali kelemahannya. Tetapi Tuhan yang memberi kekuatan di dalam hidup kita. Tuhan yang memberi suatu sumber energi yang luar biasa dalam hidup kita. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Walaupun saat ini keadaan ini, Tuhan kok hidup saya susah, keluarga saya seperti ini, hidup saya seperti ini. Tapi tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Percaya, ada saatnya bunga itu akan tumbuh. Ada saatnya ulat itu berubah menjadi kupu-kupu. Saat kita mau mengandalkan Tuhan, semua itu pasti akan indah pada waktunya. Ya, karena kita percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Karena kalian semua tahu, saya juga tahu, kita semua tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang selalu beserta kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Ya, jadi pada pagi hari ini sudah mengajak kalian semua, terus andalkan hidup kita dalam Tuhan. Terus percaya bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Biarlah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semuanya adalah untuk Tuhan dan yang terbaik untuk Tuhan. Terus serahkan yang terbaik walaupun keadaan situasi sangat tidak mengenakan, walaupun keadaan situasi tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan. Tapi percayalah, semuanya akan indah pada waktunya. Seperti pohon kaktus dan ulat tadi, ya. Pada saatnya akan memunculkan bunga yang indah. Pada saatnya akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Begitu juga dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi bunga yang indah, biarlah kita menjadi kupu-kupu yang cantik di hadapan Tuhan. Biarlah semua yang kita lakukan itu semua berkenan di hadapan Tuhan dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Terima kasih, mungkin sampai di sini firman yang Miss Tuhan sampaikan. Miss dia berharap kita semua belajar, ya, dari ilustrasi tadi, bahwa sesuatu hal yang buruk dalam hidup kita itu pasti bisa atau mungkin akan menjadi sesuatu hal yang indah dalam hidup kita. Dan saya yakin saat kita mengandalkan Tuhan pasti ada hal yang indah dalam hidup kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu Tuhan, untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap kasih setia-Mu dalam hidupku Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa.
Biarlah kami mengerjakan pekerjaan kami pada sepanjang hari ini Tuhan, sesuai dengan hikmat-Mu Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang beracara dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan dan protap. Jangan lupa gunakan masker saat keluar rumah. Tuhan Yesus memberkati.